البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus sadis wal arba'un ba'da sab'imi'ah 746. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Apabila sholat itu telah diiqamatkan, ditegakkan, yaitu sudah ada iqamat, muadzinnya mengatakan qad qamatis shalah dan semacamnya, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan kalian berlari-lari, tas'aun, lari-lari kecil. Wa'tuha wa antum tamshun, namun datangilah sholat dalam keadaan kalian berjalan. Wa alaikumus sakinah, wajib kalian untuk menjaga ketenangan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, maka bagian sholat yang kalian dapati, laksanakan sholat itu, segera ikuti imam. Dan yang luput dari kalian, bagian rukun-rukun yang terluputkan, maka sempurnakan setelah salam. Hadis muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi riwayatin lah, Imam Muslim menambahkan dalam satu riwayat milik beliau, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Karena salah seorang dari kalian apabila dia menyengaja pergi ke sholat, pergi ke masjid untuk ikut jamaah dan sebagainya. Kalau yang wanita ya, mungkin di rumah, kalau di rumah ada jamaah misalkan atau apa, ini ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah, maka dia sendiri sedang berada di dalam sholat. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari beberapa sanad, yang mana intinya adalah kepada yaitu Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, semuanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Rasulullah SAW bersabda, idza ini adalah yaitu ismu syartin ghairi jazm, dan sighat asyarat ini dia memiliki memiliki makna keumuman. Apabila ditegakkan sholat yang mana? Semua jenis sholat jamaah, baik itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun mungkin sholat gerhana, ataukah barangkali sholat apalagi istisqa, sholat Jumat, sholat yang polanya adalah pola sholat berjamaah. Walaupun dohirnya ini sholat secara total umum, sholat sendirian juga mungkin, tetapi alur hadisnya menunjukkan ini jamaah. Kalau kalian dapati, ikuti sekalian. Kalau ikuti langsung, kalau yang luput, sempurnakan nanti selesai salam. Jadi ini dohirnya memang untuk sholat jamaah. Sholat jamaah yang mana? Semua jenis sholat jamaah, termasuk juga sholat jamaah yang mustahabah. Apa yang mustahabah itu ya? Sholat tarawih itu ya. Baik. Uqimatis sholah, berarti sementara kita tahu sighat syarat ini laha mafhumul mukhalafah, memiliki pola berkebalikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syinqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan, juga dalam Al-Mudzakkirah. Maksudnya bagaimana? Nabi mengatakan apabila diiqamatkan sholat, berarti kalau belum iqamat maka tidak sampai hukumnya itu, bukan tidak sampai. Jam-jam anak-anak ulang lagi Afan. Ini biasanya yang namanya sighatus syarat memang laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat ini memiliki makna berkebalikan, kecuali apabila ada qarinah yang menentang makna berkebalikan tadi. Ini yang betul. Sekarang qarinahnya apa? Yaitu qarinahnya nanti justru adalah dalalatul khitab kalau di dalam pembahasan usul fikih. Yaitu pembahasannya sekarang bukan mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah berarti bagaimana? Yaitu kalau sudah iqamat maka jangan kalian datang dengan berlari, namun jalan kaki saja, jalan biasa, berjalan biasa. Akan tetapi kalau sebelum iqamat datangilah masjid dengan berlari. Itulah makna mafhumul mukhalafah. Dan ini tentunya tidak benar. Kali ini tidak benar.
Kenapa? Justru dia di Qorinah menunjukkan bahwasanya mafhumul mukhalafah sekarang dibatalkan oleh dalalatut tanbih, yaitu pola yang berlaku sekarang adalah qiyas aulawi dalam pembahasan usul fikih. Maksudnya bagaimana? Kita perlu memahami dulu kenapa tatkala waktu iqamat sudah dikumandangkan, yaitu iqamat sudah dikumandangkan, kita dilarang untuk berlari tatkala mendatangi sholat. Kenapa? Karena Nabi telah menjelaskan setelahnya, kalian wajib untuk menjaga ketenangan. Padahal waktunya sudah sangat mendesak. Ini sudah mau takbiratul ihram istilahnya. Kalau iqamat maksudnya adalah iqamat itu. Dalam keadaan sudah sangat terdesak begitu saja, Nabi tetap menyuruh untuk tenang. Apalagi dalam keadaan belum terdesak, yaitu masih adzan atau bahkan belum adzan, sama sekali tidak ada alasan untuk ke masjid dengan berlari. Jadi berdasarkan makna ini, tahulah kita bahwasanya idza di sini walaupun dia memiliki mafhumul mukhalafah, dia sekarang dibatasi dengan makna tadi. Jadi yang berlaku adalah dalalatut tanbih. Maksudnya bagaimana? Apabila waktu sudah mendesak saja, yaitu waktu sudah sangat sempit, ini sudah mau takbiratul ihram imamnya, itu saja kita tetap disuruh menjaga ketenangan dan dilarang berlari tatkala hendak masuk ke jamaah, apalagi tatkala waktunya lapang. Untuk apa kita berlari-lari melaju ke masjid untuk sholat sementara adzan saja belum misalkan, atau baru saja adzan, imam masih di rumah, masih duduk-duduk makan goreng pisang mungkin atau apa. Untuk apa kita berlari-lari? Inilah maknanya, dan inilah faedah hadis ini yang dijelaskan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, yaitu apabila waktu sudah sangat mendesak saja, Nabi memerintahkan kita tetap berjalan dengan tenang dan tidak berlari-lari, apalagi tatkala waktunya masih lapang, muadzin masih sedang adzan atau bahkan muadzin belum adzan. Untuk apa kita berlari-lari mengejar jamaah? Jamaah belum ada, imam pun belum datang mungkin, dan seterusnya. Yang lain pun masih duduk-duduk baca Quran. Baik. Nah, inilah pemahaman terhadap hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan fala ta'tuha wa antum tas'aun. Maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan kalian berlari-lari kecil. Wawunya di sini apa? Yaitu wawul haliyah. Berarti ini jumlah yang setelahnya ini adalah fi mahalli nasbin sebagai hal. Takdirnya apa? Fala ta'tuha sa'in. Jangan kalian mendatanginya dengan berlari-lari. Baik. As-sa'yu ini memiliki beberapa makna. Di antaranya kata Ibnu Battal adalah al-isra' fil masyi, berjalan dengan cepat. Yang lain mengatakan yaitu harwalah, lari-lari kecil, dan inilah yang dimaksudkan. Buktinya apa? Nabi mengatakan setelah itu waqtuha wa antum tamshun. Datangilah sholat tadi dalam keadaan kalian berjalan. Tak masalah jalan agak laju sedikit kah, jalan lambat-lambat, tak masalah. Cuma apa? Tentunya kalau jalan lambat-lambat nanti malah tertinggal takbiratul ihram, ini tertinggal keutamaan yang banyak tentunya. Jadi apa? Boleh berjalan, lebih baik berjalan dengan agak laju. Yang penting jangan sampai berlari. Baik. Nah, Nabi SAW di dalam Syama'il Muhammadiyah dan lain-lain dengan sanad yang sahih, beliau kalau berjalan agak laju. Baik. Sekarang pertanyaannya, hadis ini melarang kita melakukan apa itu as-sa'yu. Tetapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk kalian di hari Jumat, yaitu panggilan sholat Jumat adzan, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Di antara bentuk zikrullah adalah apa? Sholat. Di antara bentuk zikrullah adalah yaitu khutbahnya itu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah dan tinggalkan perniagaan. Baik, berarti malah diperintahkan untuk sa'yu. Bagaimana cara menggabungkan ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, demikian pula yang sebelum beliau Ibnu Battal tadi dalam Syarah Sahih Bukhari. Maksudnya yang diperintahkan sa'yu di sini adalah yaitu al-isra, bersegera.
Tetapi tatkala Nabi melarang untuk sa'yu di sini, yaitu lari-lari kecil, berarti yang dilarang adalah lari kecil, tapi bersegera, jalannya berjalan bersegera. Apalagi sudah iqamat, maka segeralah, tapi jangan sampai berlari. Baik, kenapa? Wa alaikum bisakinah. Kalian wajib untuk menjaga ketenangan. Tenang di dalam perjalanannya itu, tidak perlu sampai berlari-lari. Bagaimana dengan orang yang naik kereta? Saya nggak lari, saya bahkan duduk. Iya, tapi kereta Anda lebih laju daripada orang berlari, sama aja. Baik. Intinya adalah menjaga ketenangan. Kenapa? Nanti di akhir hadis akan disebutkan itu. Kemudian fama adraktum fasollu. Baik. Dari hadis tadi kita mendapatkan faedah wajibnya menjaga sakinah di dalam sholat. Allah Ta'ala telah berfirman wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tenang. Di antara makna qunut adalah yaitu as-sakinah, tenang. Dan dengan sebab ayat tadi, para sahabat mengatakan umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, yaitu tatkala para sahabat salam ke kanan, salam ke kiri dengan apa? Menggerakkan tangan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kenapa saya melihat tangan kalian dalam salam bergerak seperti gerakan khailu syums, yaitu kuda yang banyak gerak. Baik. Menunjukkan memang kita dilarang banyak bergerak di dalam sholat. Kita diperintahkan untuk khusyuk. Khusyuk itu adalah ketundukan hati dan ketakutan hati disertai dengan ketenangan anggota badan. Baik, makanya terbentuk ijma kalau dia banyak bergerak dalam sholat, bukan untuk kepentingan sholat, bukan untuk keselamatan, maka sholatnya batal. Bahkan kalau mazhab Syafi'i, kalau gerakan sampai 3, maka ini batal sholatnya. Baik. Intinya memang dilarang untuk banyak bergerak, kecuali memang sangat diperlukan, seperti membunuh ular, membunuh kalajengking, atau beberapa perkara yang diperlukan, isyarat yang diperlukan, itu boleh saja. Baik. Jadi wajib menjaga ketenangan. Fama adraktum fasollu, maka bagian sholat manapun yang kalian dapati, laksanakan sholat tadi. Begitu kita masuk, tahu-tahu imam ruku, ya sudah kita langsung ikut ruku. Kita tinggalkan rukun yang sebelumnya, yaitu bukan, kalau takbiratul ihram jelas takbir dulu lah, takbiratul ihram. Kemudian untuk yang Al-Fatihah, kita tinggalkan. Innama ju'ilal imanu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Baik, idza raka'a farka'u. Jika dia rukuklah kalian, maka kita ikuti posisi dia sekarang. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan amalan yang terluputkan, yang sudah tertinggal kita, maka sempurnakan nanti setelah salam. Ada tambahan yang menunjukkan ilahnya, ilah yang sangat penting. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan fa'inna, fa dengan inna ini min adawati ta'lil. Alasannya kenapa disuruh tenang? Bukankah kita wajib untuk bersegera menuju kepada ibadah? Nah, jangan khawatir. Rasulullah mengatakan fa'inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian, jika dia menyengaja pergi ke sholat, dia sendiri dalam situasi sholat. Ini kabar gembira. Walaupun kita belum takbiratul ihram, kita sudah dinilai di dalam sholat. Baik, berdasarkan hadis ini. Demikian pula, tatkala kita sudah selesai salam, kita masih duduk menantikan sholat berikutnya. Rasulullah mengatakan apa? Fa inna ahadakum fi sholatihi madamati sholatu tahbisuh. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, dia masih terus di dalam sholat dia. Selama sholat itulah yang, yaitu menanti sholat yang berikutnya, itulah yang menahan dia. Dia tidak segera pulang, tidak segera keluar masjid. Berarti dia masih terus mendapatkan pahala sholat. Dinilai masih dalam situasi sholat. Cuma boleh bicara, boleh makan, boleh minum. Tapi dinilai dia masih mendapatkan amalan sholat, pahala sholat. Nah, di antara adab sholat apa? Menjaga ketenangan. Baik. Tatkala kita wajib tenang di dalam sholat, berarti perjalanan menuju ke sholat juga tenang, karena kita sedang dalam situasi sholat juga. Inilah di antara keutamaan ibadah sholat. Memang dia lain dari yang lain. Baik. Kesimpulannya apa? Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam keumuman bab ini, yaitu anjuran untuk mendatangi sholat, juga mendatangi majelis ilmu dan lain-lain dari berbagai ibadah dengan ketenangan.
Sebenarnya masih ada pembahasan tambahan terkait dengan majelis ilmu, tapi kita sesuaikan nanti di hadis yang berikutnya. Antara apa? Perintah untuk tenang dengan sikap para muhaddisun yang berlari untuk mengejar majelis seorang syekh. Bagaimana cara kita menggabungkan itu? Insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam.